Para siswa kelas 11 MIPA yang berbahagia, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Jaga kondisi tubuh dengan berolahraga, tetap ikuti protokol kesehatan, sehingga kita semua terlindungi, semua dalam keadaan sehat, sehingga bisa belajar atau mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Pembelajaran daring pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang laju reaksi. Dan setelah pembelajaran nanti, diharapkan kalian dapat memahami tentang konsep laju reaksi, termasuk juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Seperti yang kita ketahui bahwa reaksi-reaksi kimia yang ada di alam, ada yang berlangsung secara cepat dan ada yang berlangsung secara lambat. Reaksi yang berlangsung cepat itu namanya lajunya atau kelajuannya besar, sedangkan yang berlangsung dengan lambat berarti kelajuannya kecil. Misalnya reaksi-reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi, semuanya berlangsung secara cepat, tetapi reaksi-reaksi organik atau reaksi-reaksi yang terjadi antara senyawa hidrokarbon itu pada umumnya berlangsung secara lambat. Untuk kepentingan industri misalnya, reaksi-reaksi yang lambat diharapkan bisa berlangsung lebih cepat dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi. Demikian juga ada reaksi yang berlangsung cepat diharapkan bisa diperlambat, mungkin karena dampaknya merugikan. Misalnya reaksi perkaratan besi atau oksidasi besi, ini yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari diharapkan berlangsung lebih lambat, sehingga dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi reaksi oksidasi tersebut. Misalnya melapisi dengan logam yang anti karat atau melapisi dengan pengecatan. Itu adalah upaya untuk menghambat terjadinya reaksi oksidasi pada senyawa besi atau reaksi oksidasinya biar berlangsung lebih lama. Supaya lebih jelasnya lagi, kalian bisa ikuti slide presentasi sebagai berikut. Marilah kita mulai membicarakan tentang laju reaksi. Seperti yang Bapak ungkapkan tadi di awal, ini ada beberapa contoh reaksi, ledakan petasan, berlangsung dengan cepat, perkaratan besi, pada suatu kondisi mungkin berlangsung dengan lambat, bisa juga berlangsung dengan cepat. Ini adalah batu karbit. Batu karbit ini mudah bereaksi dengan air, biasanya menghasilkan reaksi yang juga cukup cepat, dan gas yang dihasilkan dari gas karbit ini biasa dipakai untuk bahan bakar pengelasan logam. Di bahan bakar dari las logam itu banyak yang menggunakan gas karbit atau gas asetilen atau juga disebut dengan gas E-tuna. Ini ada sebuah contoh reaksi yang mungkin kalian bisa lihat atau saksikan melalui video pembelajaran. Kalsium karbonat direaksikan dengan asam klorida akan menghasilkan gas karbon dioksida dan kalsium klorida, demikian juga hasil reaksinya juga air. Sesuai dengan persamaan reaksi seperti ini. Ini persamaan reaksinya. Kalsium karbonat dan asam klorida ini adalah pereaksinya, sedangkan karbon dioksida, kalium klorida, dan H2O ini adalah hasil reaksinya. Mungkin dalam selang waktu tertentu, setelah reaksi itu terjadi, maka pereaksinya akan berkurang, atau kalsium karbonat dan HCl ini berkurang karena dia bereaksi, tetapi hasil reaksinya, jadi
hasil reaksinya berupa CO2, Cl2, dan H2O itu bertambah. Dalam suatu reaksi kimia, reaksinya akan berkurang, sedangkan hasil reaksinya bertambah. Ini kesimpulan kita, jumlah reaksi berkurang, jumlah hasil reaksi bertambah, atau konsentrasi reaksi berkurang, sedangkan konsentrasi hasil reaksi bertambah. Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Secara umum ada suatu reaksi, misalnya A ditambah B menjadi C ditambah D, hasilnya atau produknya adalah C dan D, sedangkan PQRS itu adalah koefisien reaksinya. Maka kalau kita hubungkan dengan konsep tadi, bahwa A dan B konsentrasinya akan berkurang, sedangkan C dan D konsentrasinya akan bertambah. Sehingga pengertian laju reaksi, berkurangnya konsentrasi A. Konsentrasi A berkurang setiap satuan waktu, atau berkurangnya konsentrasi B tiap satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi C tiap satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi D tiap satuan waktu. Dengan kata lain, berkurangnya konsentrasi reaksi tiap satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Sehingga secara matematis, jadi kalau secara matematis dalam sebuah grafik misalnya diungkapkan, jelas dalam grafik ini bahwa konsentrasi reaksinya berkurang, turun, sedangkan konsentrasi hasilnya bertambah. Konsentrasi A dan B berkurang, sedangkan konsentrasi C dan D bertambah. Ini secara grafik seperti ini dituliskan. Nanti bagaimana persamaan laju reaksinya? Nah, seperti ini. Kalau laju reaksi A adalah berkurangnya, atau perubahan konsentrasi A, karena minus ini artinya berkurang. Berkurangnya konsentrasi A dalam selang waktu tertentu, atau tiap satuan waktu tertentu. Laju reaksi B adalah berkurangnya konsentrasi B tiap satuan waktu. Demikian juga C dan D ini, lajunya C bertambah, pertambahan konsentrasi C tiap satuan waktu, atau pertambahan konsentrasi D tiap satuan waktu. Kalau misalnya salah satu laju itu diketahui, maka perbandingan laju reaksi yang lain atau zat yang lain dalam reaksi itu bisa dinyatakan dengan perbandingan angka koefisiennya. Jadi laju A berbanding laju reaksi B, berbanding laju reaksi C, berbanding laju reaksi D, ini sama dengan perbandingan angka koefisien A, B, C, dan D yang dinyatakan dengan P, Q, R, dan S. Ini adalah koefisien reaksinya. Ini kesimpulan bahwa perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Jika laju salah satu zat atau komponen diketahui dengan perbandingan ini, jika laju salah satu komponen diketahui, maka laju reaksi yang lain dapat kita tentukan. Dalam persamaan tadi, ada istilah konsentrasi yang ditandai dengan kurung siku seperti ini. Konsentrasi zat reaksi atau hasil reaksi. Satuan konsentrasi yang digunakan adalah konsentrasi molar. Molar itu artinya mol zat per volumenya. Jadi banyaknya mol dalam 1 liter larutan. P-nya itu adalah volume larutan. 1 liter sama dengan 1000 mili. Ini sudah biasa dalam satuannya. 1 liter 1 desimeter kubik. Atau 1 desimeter kubik ini sama dengan 1 liter. 1 mili itu sama dengan 1 sentimeter kubik. Contoh. Misalnya, kalau kita ingin membuat larutan, misalnya dengan membuat larutan NaOH dengan menggunakan
NaOH kristal, maka terlebih dahulu yang kita lakukan adalah menimang, menimang kristal NaOH. Ini kita timbang dulu dalam neraca, baru kita larutkan. Setelah itu ditambahkan air sesuai dengan jumlah larutan yang diinginkan. Misalnya, ada 4 gram NaOH dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Jika air Na23O16 kemudian H-nya 1, maka berapa konsentrasi NaOH yang dihasilkan? Maksudnya berapa konsentrasi molarnya. Pertama kali kita harus hitung dulu mol dari NaOH. Kita ketahui bahwa mol itu sama dengan massa dibagi dengan MR-nya. Ini volumenya 500 sudah diketahui, mol adalah massa 4 gram dibagi dengan 40,1 mol. Ini adalah molnya NaOH. Sedangkan molar seperti tadi, molar adalah mol per liter. Jadi mol per volume, molnya 0,1, molarnya volumenya adalah 0,5 liter. Kenapa 0,5? Dibagi 1.500 mili, dibagi 1.000 mililiter 0,5 liter. Jadi hasilnya adalah 0,1 dibagi 0,5, 0,2 molar. Jadi larutan yang dihasilkan dari 4 gram kristal NaOH dilarutkan dalam 500 ml air menghasilkan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,2 molar. Contoh 2. Ini misalnya sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam air hingga volumenya 200 ml. Jika Rc12O16H1, maka tentukan konsentrasi larutan glukosa. Sama seperti tadi, terlebih dahulu kita hitung dulu MR glukosanya. MR-nya berapa. Kemudian kita hitung molnya. Mol itu adalah perbandingan antara massa glukosa dengan MR-nya. Setelah kita dapat molnya, baru kita hitung konsentrasinya dengan membagi mol yang kita sudah hitung dengan volume larutan. Sudah dikerjakan mungkin? Coba dikerjakan dulu. Yang sudah mengerjakan tinggal dicocokkan hasilnya. Jadi seperti tadi, MR-nya adalah 180, molnya adalah 9 dibagi 180, 0,05 mol. Jadi konsentrasi glukosanya ini adalah 0,2 molar. Dapat dari mana? 0,05 dibagi 0,25. Nah, itulah cara kita membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Mungkin pada kesempatan yang lain nanti akan Bapak buatkan video pembelajaran dengan menggunakan praktikum virtual bagaimana cara kita membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Jadi konsentrasi molar inilah yang dipergunakan dalam perhitungan-perhitungan selanjutnya pada bab tentang laju reaksi ini. Jadi kalau kita membicarakan laju reaksi, maka konsentrasi larutan yang digunakan itu adalah konsentrasi molar. Kita lanjutkan. Contoh soal laju reaksi. Nah, ini misalnya reaksi kalsium karbonat dengan HCl. Kalau kalian sudah nonton video pembelajaran di YouTube yang sudah Pak share di YouTube, bahwa di sana diperlihatkan ada kalsium karbonat batu kapur bereaksi dengan asam klorida. Hasil reaksinya adalah kalsium klorida, gas karbon dioksida, dan air. Jadi dalam wadah tertutup misalnya akan berlaku reaksi HCl dengan asam karbonat ini. Ternyata dalam keadaan standar, dalam keadaan STP, standar temperatur pressure itu dihasilkan 5,6 liter gas CO2 dalam waktu 10 sekon. Maka tentukan laju reaksi pembentukan CO2 dan laju reaksi pengurangan kalsium karbonatnya atau batu kapurnya.
Apa yang kita lakukan? Yang pertama kali kita harus hitung dulu berapa mol dari gas karbon dioksida yang dihasilkan. Pada keadaan standar, kita ingat bahwa 1 mol gas sembarang, ya, gas apa saja, itu memiliki volume 22,4 liter. Jadi 5,6 kita bagi dengan 22,4 penyelesaiannya. Coba perhatikan. Jadi ini adalah mol dari CO2, ini mol. Kemudian waktunya adalah tadi 10 sekon, 10 sekon, maka laju bertambahnya CO2, laju pertambahan CO2 adalah 0,25 mol dibagi 10 sekon. Jadi pertambahannya adalah 0,025 mol per sekon. Ini adalah laju reaksi pertambahan CO2. Bagaimana kalau kita menghitung pertambahan laju pengurangan kalsium karbonat? Itu kita harus tulis dulu bersama reaksinya. Kemudian kita tentukan koefisiennya. CaCO3, kalsium karbonat, koefisiennya 1, CO2 juga 1. Jadi laju kalsium karbonat atau pengurangan kalsium karbonat berbanding dengan laju CO2 adalah 1 berbanding 1. Ya, 1 berbanding 1. Ini 1 berbanding 1 karena lajunya CO2 itu adalah 0,025. Jadi pertambahan gas CO2 lajunya adalah 0,025 mol per sekon, maka laju pengurangan kalsium karbonatnya juga sama karena perbandingannya 1 banding 1. Jadi minus ini pengurangan 0,025 mol per sekon. Kenapa dalam mol per sekon, tidak molar per sekon? Karena dalam persoal tersebut tidak diketahui volume wadahnya. Jadi berapa volumenya ini belum diketahui. Jadi laju reaksi dinyatakan dalam mol per sekon. Ini jelas di sini yang pertama, hitung dulu mol gas yang terbentuk, kemudian hitung lajunya dibagi dengan waktu terjadinya reaksi itu. Terjadi reaksi berapa lamanya bereaksi, jadi 0,25 dibagi 10 sekon ini. Sekon ini adalah waktu. Dalam waktu sekian dihasilkan 0,25 mol. Ini adalah lajunya CO2, kemudian dilakukan perbandingan dengan perbandingan koefisien, angka koefisien. Kebetulan 1 banding 1, berapa lajunya CO2, sekianlah laju pengurangan kalsium karbonatnya. Contoh yang lain, nah, coba bisa dikerjakan. Jadi ada logam besi bereaksi dengan asam klorida, menghasilkan besi 3 klorida dan gas hidrogen. Di persama reaksinya seperti ini. Jadi besi bereaksi dengan asam klorida menghasilkan besi 3 klorida, FeCl3 ditambah gas hidrogen. Sama seperti tadi, jika dalam waktu 20 sekon dihasilkan 11,2 liter gas hidrogen diukur pada kadar STP, maka tentukan laju reaksi terbentuknya gas hidrogen dan laju reaksi pengurangan logam besi. Jadi ini kita kerjakan dengan cara yang sama, hanya reaksinya berbeda dan koefisiennya ini berbeda. Jadi koefisien Fe-nya 2, ini 6, 2, 3. Jadi perbandingannya nanti 2 berbanding 6, berbanding 2, berbanding 3. Itu saja bedanya. Jadi 11,2 ini kita konversikan dulu ke dalam mol. Di 11,2 liter berapa mol. Setelah itu kita hitung laju terbentuknya gas hidrogen. Jadi laju hidrogen, kemudian laju pengurangan Fe menggunakan perbandingan koefisien reaksinya. Coba dikerjakan dulu dengan cara yang sama. Penyelesaiannya dapat kita uraikan seperti ini. Jadi kita pertama kali adalah hitung dulu molnya hidrogen. Kita dapatkan adalah 0,5 mol. Kemudian kita hitung laju hidrogen atau penambahan gas hidrogen.
0,5 dibagi 20, 0,5 mol dibagi 20 sekon. Jadi hasilnya adalah 0,025 mol per sekon. Ini adalah laju penambahan gas hidrogen. Kalau kita menghitung jadi pengurangan logam besi, maka terlebih dahulu kita harus tuliskan dulu persamaan reaksinya. Jadi reaksi ini harus disetarakan, artinya jumlah atom di ruas kiri bereaksi harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Ini reaksi sudah setara, berarti yang diperbandingan lajunya Fe berbanding dengan lajunya hidrogen adalah 2:3. Atau dengan kata lain, laju hidrogen berbanding dengan laju reaksinya Fe, pengurangan Fe ini adalah 3:2. 3 ini dari koefisiennya hidrogen, sedangkan 2 dari koefisiennya Fe. Nah, kita masukkan substitusi sekarang. Lajunya hidrogen 0,025 berbanding dengan lajunya Fe sama dengan 3:2. Ini adalah perbandingan dari koefisien reaksinya. Nah, secara matematik, perbandingan ini adalah suku tepi. Jadi 0,025 kali 2. Lajunya Fe ini kalikan 3. Suku tengah kali suku tengah. Maka, kalau kita selesaikan secara matematis, akan menjadi 2/3 kali 0,025. Hasilnya adalah 0,017 mol per sekon. Ini adalah hasil atau laju reaksi, jadi hasil perhitungan laju reaksi pengurangan logam besi. Nah, demikianlah anak-anak contoh soal yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, hingga bisa memahami yang pertama adalah konsep tentang laju reaksi. Demikian juga sedikit tentang perhitungan laju reaksi salah satu komponen atau salah satu zat yang bereaksi, kita bisa menentukan laju reaksi komponen yang lain, zat yang lain, dengan menentukan perbandingan dari koefisien reaksinya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat belajar.